kita sudah buka dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau hai Muhammad kecuali dijadikan sebagai rahmat untuk semua anak. Sangat menarik bahwa Allah tidak pernah menjadikan siapapun Nabi dan Rasulnya selain Kanjeng Nabi Muhammad untuk dijadikan rahmat bagi seluruh alam. Nabi dan Rasul yang lain hanya dijadikan rahmat semasa mereka hidup, dan ketika mereka meninggal dunia putuslah rahmat untuk umatnya tersebut. Bahwa Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis dan juga hadis qudsi misalnya dicontohkan bahwa Rasulullah SAW menyatakan innama ana rahmatun muhdatun, sesungguhnya aku adalah rahmat yang didistribusikan, dibagikan. Dan hadis ini sangat masyhur, sangat dikenal di kalangan para hadis, dan juga sangat populer di kalangan masyarakat muslim yang mempercayai tentunya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan rahmat untuk semua anak. Alam semua saja, dari awal sampai akhir. Bahkan dalam hadis yang lain, beliau pun menyatakan, innama ana hazin, sesungguhnya aku adalah perbendaharaan. Adapun yang mengartikan hazin itu lemari atau perbendaharaan, jadi bisa dibayangkan bahwa rasa cinta Allah, kasih sayang Allah, dan apa yang Allah miliki Allah berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Andai kata Allah punya alam semesta yang lain, Allah pasti akan berikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk dirahmati olehnya. Jadi bisa dikatakan sepertinya tugas Allah lebih ringan. Bagaimana tidak lebih ringan? Karena tanggung jawab untuk memberikan rahmat untuk sebagian alam yang Allah miliki, Allah berikan kepada kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad memegang peranan yang sangat penting, pegangan yang sangat sentral. Sulit kita membayangkan kasih sayang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, silakan rahmati alam semesta yang aku miliki. Seperti begitu kalimat. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, hada hadiyati ilaikum. Ini maksudnya Nabi Muhammad adalah hadiahku untuk kalian semua. Fa'rifu, kenalilah qadra hadiyati. Waduh, kenalilah kadar hadiahku, kata Allah. Wadamu, dan agungkanlah dirinya. Sampai begitunya Allah. Hanya kita yang menjadi umatnya jarang memahami, mengetahui kadar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita kan sering mengenal yang namanya sekarang iman pada qada dan qadar, ya. Ini fa'rifu qadar. Jadi kenalilah Nabi Muhammad ini lahir dan batinnya. Lahirnya ya ajarannya, batinnya ini adalah yang berhubungan dengan nubuwahnya. Ketika kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW tanpa berusaha mendekati Kanjeng Nabi Muhammad, mencurahkan perhatian kita kepada Nabi Muhammad, ya jelas susah. Karena Imam Ibnu Ajibah mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah hijab hadratul ilahiyah.
Siapapun tidak akan pernah sampai kepada Allah tanpa mendekati pintu gerbangnya dulu. Dan yang menjaga pintu gerbang hijab Hadratul Yahya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti dicintai oleh Allah. Sekali lagi, siapapun yang dicintai oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW pasti dicintai oleh Allah. Tadi kan di awal mukadimah sudah terangkan, Nabi Muhammad mengatakan, Inna awliya'il muttaqun. Sesungguhnya kekasihku adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi semua orang yang bertakwa pasti rahmatnya berlebih dibandingkan orang-orang yang belum bertakwa. Jadi perjuangan kita adalah untuk mendapatkan gelar al-muttaqun, gelar orang-orang takwa. Karena betapa berbahagianya orang yang bertakwa, karena dia pasti menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang diminta dari seorang kekasih kepada kekasihnya pasti dikasih, pasti diberi. Dan untuk menjadi kekasih Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikejar dengan ibadah fardu. Rahasianya dalam ibadah sunnah. Sholat fardu tidak bisa ditambah 5 kali sehari selesai. Sudah. Puasa 1 bulan di bulan Ramadan tidak bisa kurang apalagi berlebih. Sudah. Naik haji sudah ada tata caranya semua, tidak bisa ditambah. Yang bisa ditambah adalah dalam ibadah sunnah. Inilah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, wabil khusus dalam ibadah sunnah. Kita kan sering mendengar bahwa sekarang orang yang berlomba dalam ibadah nafilah, Allah yang akan menjadikan orang tersebut diberikan anugerah yang luar biasa. Allah yang akan menjadi mata orang tersebut. Allah yang menjadi telinga orang tersebut. Allah yang akan menjadi tangan dan kakinya orang tersebut. Dalam bab apa? Filatul nafina. Dalam bab ibadah sunnah. Tidak salah kalau kata Nabi Muhammad SAW menyatakan, Inna nafilata hadiyatul lil mu'minin ila rabbih. Sesungguhnya ibadah nafilah, ibadah sunnah itu bagi orang-orang yang beriman adalah sebuah persembahan kepada Tuhannya. Fayusin, maka perindahlah, percantiklah. Apa yang percantik? Hadiah tahu, persembahan kalian. Jadi ibadah sunnah adalah ibadah yang dipersembahkan kepada Allah. Kalau Allah senang, Kanjeng Nabi Muhammad pasti suka. Hanya orang suka melalaikan ibadah sunnah. Tidak bisa orang menjadi wali Allah dengan ibadah fardu. Semua dengan ibadah sunnah. Di sini rahasianya. Berlomba-lomba. Kalau kita sekarang lihat biografi atau manaqib para ulama soleh, para wali Allah, betapa luar biasanya mereka mengejar fastabiqul khairat. Ingin mendapatkan anugerah, karunia dan karunia yang berlebih. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala setiap hari itu wiridnya Al-Quran khatam. Imam Al-Bukhari setiap hari ikut dengan Imam Syafi'i wiridannya Al-Quran khatam. Tarawehnya 23 rakaat dan tiap taraweh khatam Al-Quran. Di luar wiridan yang biasa. Jadi sehari 2 kali kalau bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah tawaf, orang lain tawaf. Diriwayatkan oleh Imam Sufyan As-Tsauri, bersahabat dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Sufyan As-Tsauri, aku melihat Imam Abu Hanifah dia sedang sholat sunnah. Setelah selesai tawaf. Dan ketika dia bersujud, aku baru mulai tawaf, kata Imam Sufyan As-Tsauri. Dan aku selesai 7 putaran.
Imam Abu Hanifah belum mengangkat kepalanya, masih dalam keadaan bersujud. Satu hari, satu malam, Imam Abu Hanifah 300 rakaat. Imam Ahmad bin Hanbal dalam usia 50 atau 55 tahun 150 rakaat. Coba ya. Imam Syafi'i 300 sampai dengan 400 rakaat. Kalau dikejar dengan logika, bagaimana caranya? Ini yang disebut dengan karomah. Kalau sudah bicara karomah, itu sudah bukan tataran ilmu fikih lagi, sudah bukan. Sudah tataran masuk dalam wilayah ilmu hikmah. Betapa sering kita semua bermadzhab Syafi'i, insya Allah. Hanya kelemahannya. Kelemahan dari orang yang bermadzhab, mereka hanya mengamalkan ilmu secara lahir saja, fikihnya saja yang kita pelajari dan kita amalkan. Tapi jarang sekali ibadah batin para imam madhab dan akhlak mereka kita ikuti. Ini kita harus mulai belajar. Sayang sekali, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya menyatakan innama buistu liutamima makarimah. Bahkan Allah berikan predikat yang sangat tinggi dengan kalimat wa khuluqin adzim. Rasulullah memiliki akhlak wa paling tinggi akhlaknya dan paling agung. Seperti apa sih agungnya Nabi Muhammad akhlaknya? Ternyata dalam kitab tafsir Ruhul Bayan karya Imam Ismail Haqqi Al-Buruswi Ad-Dimashqi, beliau menjelaskan tentang tafsir ayat tersebut. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayat di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dengan akhlak, pemilik akhlak yang paling agung, paling tinggi. Ini adalah Nabi Muhammad teladan paling ekstrim dalam kebaikan. Paling ekstrim, bukan baik biasa. Uswatun hasanah itu bukan baik biasa. Baiknya ekstrim. Sulit dibayangkan oleh nalar. Nabi Muhammad pernah bilang, Nabi Muhammad kalau dapat rezeki berbentuk makanan tidak perlu langsung dimakan. Tanya dulu tetangganya, ada yang lapar enggak? Ada yang kelaparan enggak? Kalau ada, dikasih. Jadi biarlah tetangga Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad yang kenyang, dan biar Nabi Muhammad yang kelaparan. Bahkan dalam riwayat Bukhari sampai 20 hari beliau perutnya diganjal dengan batu pakai tali. Coba bayangkan. Ini baiknya kan baiknya ekstrim. Biarlah orang lain kenyang, tapi biarkan perutnya kelaparan. Ini Nabi Muhammad. Kan kita mau terbalik. Yang penting kita kenyang, biarin orang lain lapar juga. Nah ini jeleknya kita. Jadi kalimat uswatun hasanah walaka khuluqin adzim, dengan akhlak yang paling agung, paling mulia. Inilah sebetulnya yang disebut dengan bahasa sekarang revolusi akhlak. Itu sebetulnya. Hanya sulit. Sebagian orang mengajak revolusi akhlak, sedangkan akhlak dia sendiri tidak ingin, tidak mau direvolusi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya nggak bisa. Kembali lagi pada Imam Ismail Al-Buruswi yang mengatakan tadi bahwa dari 124 ribu Nabi, 313 sampai 315 Rasul, tiap pribadi Nabi dan Rasul memiliki sifat yang sangat menonjol dari sekian banyak sifat yang Allah berikan. Contoh, Nabi Ibrahim AS, yang paling menonjol dari semua sifat kebaikannya adalah sifat syukur. Nabi Daud alaihissalam dan putranya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang paling menonjol adalah sifat dermawan. Nabi Musa alaihissalam, yang paling menonjol dalam sikapnya adalah ikhlas dan introspeksi diri. Nabi Isa alaihissalam, yang paling menonjol juhud. Nabi Yakub dan Nabi Ayub alaihissalam, yang paling menonjol sifat sabar. Bisa dibayangkan, setiap nabi punya sifat yang mendominasi sifat mereka.
masing-masing punya. Dari 124.000 nabi, 313 sampai 315 rasul, semua sifat yang menonjol dalam setiap diri mereka dikumpulkan dan semua ada dalam diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itulah yang disebut dengan holokin adim. Susah membayangkannya ya. Kita punya Nabi, segitu hebatnya tuh akhlaknya, segitu hebat. Terus kita mau contoh yang mana? Orang bilang ikut dengan sunnah Nabi, kepedean itu teh. Yang mana yang mau ikut teh? Cuma ikut bacaan sholatnya, ribut ya, beda sedikit rame. Ini bukan akhlak Nabi yang begini. Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan kepada kita semua untuk bertengkar dengan masalah-masalah yang sebetulnya harus jadi rahmat buat diri kita. Enak nggak? Orang yang kunut sekarang mendoakan yang nggak kunut, kan otomatis dia dapat doanya ya. Yang nggak kunut pun harusnya ikut mendoakan. Pernah saya jelaskan kemarin bahwa masuk surga itu tidak memakai standar hadis sahih, itu enggak ada. Orang masuk surga amaliyah di dunia harus menggunakan hadis sahih, itu enggak ada. Atau masuk surga harus berdasarkan ijtihad dan fatwa para ulama, itu enggak ada, itu bohong itu. Sedangkan ulama yang beristihad dan berfatwa saja semuanya butuh rahmat dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cuma dua orang masuk surga dan neraka itu, Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad yang punya peran. Orang masuk surga dengan rahmat Allah sebagian, dan yang paling banyak masuk surga itu dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di mana para ulama yang sudah beristihad, yang sudah mengeluarkan fatwa, semuanya itu pun butuh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi amalkan ilmu yang sudah kita dapat dari guru-guru kita masing-masing. Sudah tidak perlu ribut masalah hadis. Tidak perlu ribut. Panjang. Itu pembahasan ilmiah yang tidak cukup dibahas 3 atau 4 jam. Kan orang pengen belajar hadis minimal 5-7 tahun. Gak akan selesai. Jadi masyarakat, kata Imam Al-Ghazali, tapi Ulumuddin, masalah awam itu nggak perlu sekarang belajar hal-hal yang sulit, tafsir Al-Quran, ilmu hadis, nggak perlu. Mereka cukup mengetahui 40 hadis tentang ibadah fikih dan itu saya diamalkan, kata Imam Al-Ghazali, cukup, sudah. Itu disebut dengan hadis Arba'in. Itu sudah mencakup, ada tauhidnya, ada tasawuf, di sana ada adab, tata krama, etika, dan ada pengamalan ilmu fikih. Sudah cukup. Nih, kadang-kadang orang terlalu tinggi cita-citanya, tapi kemampuannya dia tidak mencukupi, akhirnya menjadi provokator lah di tengah masyarakat. Kita nggak mau seperti itu. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tetap kita butuh rahmat Allah dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Kita tidak pernah tahu yang akan menjadikan kita masuk ke surga nanti itu dengan rahmat Allah atau dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Gak ada yang tahu. Dan salah satu yang bisa menyelamatkan dari semua hal adalah kecintaan kita terhadap pribadi Kanjeng Nabi Muhammad. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad tidak memberikan syafaat kepada para kekasihnya. Betul. Jadi niatkan malam ini dari semua ibadah kita, minta sama Allah agar Allah berkenan menjadikan kita semua kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita doakan juga guru-guru kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, semua saudara-saudara kita muslim agar menjadi kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad.
Kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadikan kita kasihnya, urusan dunia akhirat beres mas, semua udah selesai. Jadi perjuangan kita bagaimana caranya Nabi Muhammad mau menjadikan kita sebagai kekasihnya, ini butuh kerja keras yang luar biasa. Kerja di mana? Kerja rohani. Kerja ini sudah masuk ke dalam bab kecintaan. Jadi apapun yang kita lakukan, kita belajar munculkan kecintaan kita terhadap pribadi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, untuk rekan-rekan, para jenengan, para kiai, kalau hari Minggu sore ada waktu, tiap Minggu sore itu saya buka pengajian di rumah. Pada asar jam 4 sampai jam 5 atau setengah 6, sebentar saja. Yang dibahasnya adalah, judulnya adalah Hakikatul Muhammad fi Madhab Syufiyah. Hakikat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam madhab al-tasawuf. Jadi khusus pembahasannya tentang Nabi Muhammad saja. Jadi betapa fakih kita tentang hakikat Kanjeng Nabi Muhammad. Yang menarik buat saya, bukan yang mau menyalahkan siapapun, bukan. Kita ini termasuk orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsirnya, betul nggak? Menambah ilmu tentang Al-Quran dan tafsirnya, dapat senang. Belajar ilmu hadis dan syarahnya, senang. Belajar fikih, bahkan empat mazhab kita pelajari, senang. Tapi orang yang bawa Al-Quran, hadis dan fikihnya nggak pernah kita pelajari secara maksimal, aneh nggak? Makanya pelajari Kanjeng Nabi Muhammad yang saya bilang. Kenalilah kadar hadiahku, kata Allah. Fa'rafu qadra hadiyati wa adamu. Kenalilah kadar hadiahku untukmu dan agungkan hadiah. Kalau sudah ada isyarat dari Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad nanti akan kasih ilmu tafsir Al-Qur'annya, penjelasan hadisnya, penjelasan fikihnya. Nabi Muhammad nanti akan terangkan. Bisa. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad hanya mampu menerangkan terhadap umat yang hidup dan sejaman, kemudian setelah beliau wafat, walaupun tidak wafat, beliau tidak bisa memberikan ilmunya, ini adalah tidak adil. Padahal Al-Quran dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alimanitum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Kanjeng Nabi Muhammad itu pedulinya ekstrim, luar biasa. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Buat siapa? Buat orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Cuman kitanya ilmunya bagaimana agar Anda memiliki hubungan, koneksi Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad bisa memberikan ilmunya pada kita. Insya Allah. Hari Minggu, besok, itu kan berarti minggu ketiga, memang sudah masuk dalam materi bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan ilmu langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan kalau sehat silakan aja. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi